nggak boleh dong. Kemudian PMI yang saya katakan tadi sudah berjasa besar pada bangsa ini, diberi stempel seolah-olah dia tersangka, diberi stempel dia terdakwa, diberi stempel dia sebagai penghancur perekonomian nasional, diberi stempel atau tuduhan dia sebagai ya ancaman serius bagi produk-produk ya yang selama ini diproduksi oleh kelompok-kelompok UMKM. Ya. Kemudian atas pilihan itu dia membantu negara ini mengurangi angka pengangguran yang saya katakan. Berarti hebat dong mereka ya membantu negara menyelesaikan salah satu problem negara yang nggak pernah selesai adalah mengurangi angka pengangguran. Berangkat tuh ke luar negeri. Dan lebih hebatnya, lebih gilanya saya katakan dalam tanda kutip, dari gaji yang mereka terima tuh dengan pengorbanan yang mereka lakukan ke luar negeri, meninggalkan banyak hal dengan konsekuensi yang saya sebutkan tadi. Dia sumbangin sebagian dari gaji itu ya yang kemudian dicatat sebagai sumbangan devisa pada negara. Dan angkanya rata-rata 159,6 triliun. Nah, saya udah terima data terbaru nih dari BI. Tahun 2023 sumbangan devisa PMI naik set ke atas ya, yaitu 220 triliun. Gila nggak saya bilang. Terus atas kontribusi yang dahsyat ini, masa sih negara nggak mau merendahkan dirinya, menundukkan kepalanya, ya, kemudian memberikan penghormatan pada rakyatnya yang disebut pekerja migran Indonesia? Saya pikir wajar, bukan kehinaan bagi negara kok. Ya, jika negara atau pemimpin siapapun mampu memuliakan rakyatnya, memuliakan orang kecil, maka dia akan dibesarkan. Tidak akan pernah lahir seorang pemimpin atau negara yang besar jika dia tidak memuliakan orang-orang kecil atau rakyatnya. Nah, kalau negara memberikan fasilitas, ya, kalau negara kemudian dengan kebijakannya menunjukkan dia berpihak pada pekerja migran, kalau negara melihat bahwa selama ini pekerja migran mendapatkan beban, kemudian beban itu dihilangkan atau bahkan dikurangi, itulah yang saya katakan bentuk terima kasih negara kepada rakyatnya. Dan itu kan tidak hanya dilakukan kepada pekerja migran, kepada siapapun. Negara wajib hadir menunjukkan bahwa negara berpihak kepada pekerja migran, menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, menunjukkan ya bahwa negara ingin memberi jalan dan karpet merah kepada warga negaranya, ya, memberi karpet merah kepada warga negaranya agar warga negaranya sejahtera, warga negaranya bisa mewujudkan mimpi-mimpi indahnya, warga negaranya bisa ya, mewujudkan harapan-harapan tentang masa depan dirinya dan masa depan keluarganya. Itu yang dibutuhkan oleh negara sebetulnya. Jadi kalau negara termasuk dalam membebaskan biaya pajak barang yang dikirim PMI, atau katakan tidak mampu membebaskan semuanya seperti yang diusulkan oleh BP2MI, sebagian, ya itu keren banget gitu. Kalau BP2MI kan posisi sejak awal ingin semuanya bebasin. Tapi kalau faktanya justru ya, berbeda dengan usulan BP2MI, kemudian bahkan dilakukan pembatasan atas barang-barang itu, yang karena pembatasan itu kelebihan dari yang diatur harus dikembalikan ke negara pengirim di mana PMI bekerja atau dimusnahkan. Wah, saya pikir ini menabrak akal sehat kita. Ini menabrak akal sehat kita. Dan apalagi harus disertai dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Misalnya, lah kalau ini kalau dibebasin, kalau ini sebanyak-banyaknya ngirim, ini akan menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional dan ini ancaman bagi produk-produk lokal UMKM kita. Ya, it's okay. Pendapat itu mungkin ada benarnya. Tapi wajar dong kalau rakyat dan PMI atau saya yang mewakili PMI menagih. Kalau Anda katakan barang kiriman PMI yang dikirim untuk keluarganya tadi, untuk ibu, bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, menjadi ancaman perekonomian nasional, menjadi ancaman bagi bisnis produk-produk lokal UMKM, atas dasar apa itu? Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Ada hasil riset? Tentu ada hasil riset kan? Oke, berapa besar barang PMI setiap tahunnya masuk Indonesia? Berapa besar produk lokal terancam? Kemudian kelompok-kelompok UMKM ini gulung tikar misalnya, karena sudah riset, harus ada penelitian. Ya. Nah ini kan yang kemudian saya tanya, please buktikan kepada kita, sehingga nggak boleh dong kemudian PMI yang saya katakan tadi sudah berjasa besar pada bangsa ini,
Diberi stempel seolah-olah dia tersangka, diberi stempel dia terdakwa, diberi stempel dia sebagai penghancur perekonomian nasional, diberi stempel atau tuduhan dia sebagai ya ancaman serius bagi produk-produk ya yang selama ini diproduksi oleh kelompok-kelompok UMKM, saudara-saudara kita juga ya. Nah, sobat migran, insya Allah ya, langkah menuju revisi sudah ada sinyal sebagaimana rapat yang dipimpin oleh Sesmenko ya, yang dihadiri oleh para pejabat eselon 1 di kementerian lembaga dengan ya kehadiran dari berbagai pihak yang saya sebutkan tadi. Hadir dalam rapat itu dari BP2MI Pak Sesama dengan Direktur Sukarman dan Pak Larso Simbolon selaku deputi. Hadir juga dari Kementerian Perindustrian, pejabat eselon 1-nya, dari Kemendak juga hadir, pejabat eselon 1-nya, Dirjen, kemudian dari Bea Cukai Pusat juga hadir, ya, kemudian dari Sekretariat Kabinet hadir saat itu, dan Kepala Bea Cukai di mana ini, di Surabaya dan juga di Semarang. Ya. Dan beberapa informasi sudah saya luruskan, ya, misalnya ada yang mengatakan, wah tuduhannya serem, Kepala BP2MI buang badan. Dialah yang paling aktif, kan gitu ya, yang memiliki peran atas peraturan larangan terbatas yang diterbitkan oleh Kemendak gitu. Ayo dong, kalau dengan saya kan ngomongnya data, dan saya tuh ingin suatu saat saya rindu deh diajak debat. Ajak debat nih, kasih penonton sebanyak-banyaknya, kalau perlu jutaan orang dengar. Kita buka-bukaan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Satu lembar pun dokumen kita buka ke publik, ya. Satu lembar pun catatan sejarah yang bagaimana proses ini melahirkan itu buka ke rakyat. BP2MI sudah memulai semangat-semangat transparansi, keterbukaan dan sebagainya ya. Dan bahkan jejak digitalnya bisa dilihat ya. BP2MI mengusulkan tentang dibebaskannya barang PMI agar tidak kena pajak itu pada bulan Juli 2021. Walaupun akhirnya peraturannya baru 2 tahun kemudian keluar, cukup lama sebetulnya ya, menurut saya. Tapi it's okay, karena bukan kewenangan BP2MI ya, kita terima aja lah, walaupun 2 tahun harus nunggu ya. Oke. Nah, jadi stop, please hentikan. Ya, untuk selalu kita terbawa pada halusinasi mencurigai rakyatnya sendiri. Terbawa cara berpikir kita dengan keangkuhan dan kesombongan karena kita punya kekuasaan yang